Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pertemuan kali ini saya berterima kasih sekali kepada Ibu Samsul Susilowati selaku dosen pembimbing atau dosen pengajar yang telah bersedia atau memberikan waktu untuk saya melakukan presentasi dengan judul pentingnya pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Kemudian kepada teman-teman semua yang berbahagia, terima kasih atas partisipasinya. Silahkan dilihat video ini dengan seksama dan jangan lupa di subscribe and di komen ya di bawah. Oke. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang pentingnya pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Untuk definisi atau konsep ini sendiri saya mengambil dari definisi media terlebih dahulu, kemudian saya padukan dengan teknologi, kemudian juga saya padukan dengan pendidikan agama Islam, sehingga kesimpulannya atau saya mendapatkan konsep baru bahwasanya integrasi media dan teknologi adalah suatu keselarasan, kesinambungan, dan konektivitas antara media pembelajaran dalam bentuk alat, bahan, ataupun hal lain yang dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan, menguasai keterampilan, dan memiliki sikap yang baik. Dengan teknologi berupa kaidah atau proses penanganan masalah dalam pembelajaran dengan asas kajian saintifik, guna menciptakan pelajar yang memiliki sikap kepemimpinan dan nilai-nilai Islam yang mencerminkan karakter sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dari definisi tersebut kita bisa tarik konsep bahwasanya media yang berupa alat, terus kemudian teknologi berupa suatu prosedur atau proses pemecahan masalah menggunakan teknologi, dalam hal ini yaitu kajian saintifik, untuk kedepannya membuat pembelajaran PAI ini membuat siswa terutama memiliki sikap kepemimpinan dan nilai-nilai Islam yang mencerminkan karakter sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang paling penting karena kita membahas tentang integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Kemudian bagaimana peran integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI itu sendiri? Mari kita lanjut ke slide yang kedua. Ya, peran integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI ini pada dasarnya adalah suatu usaha untuk memadukan antara teknologi dan media dengan PAI itu sendiri dalam rangka mutu dan kualitas pembelajaran PAI dan hasil yang dicapai oleh siswa. Maksudnya dalam hal ini integrasi media dan teknologi nantinya dalam pembelajaran akan meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran PAI di sekolah, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu integrasi ini mengubah suatu model pembelajaran yang biasanya berupa transfer of knowledge saja menjadi pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menyenangkan, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman yang nantinya harus dikuasai oleh siswa guna menjadi bekal kelak dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini media dan teknologi akan saling padu atau saling mengisi. Misal contoh medianya yaitu berupa PPT, nanti untuk teknologinya bisa melalui proyektor untuk penampilannya, nanti kemudian di materinya dan gurunya juga harus menjelaskan tentang sikap-sikap nilai-nilai keislaman, seperti itu. Jadi adanya integrasi antara media, teknologi, dan pembelajaran PAI, perannya dalam pendidikan secara garis besar seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah membahas tentang prinsip pemilihan media, penggunaan media, dan juga prinsip pendidikan Islam. Sehingga bagaimana prinsip integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI ini diterapkan atau menggunakan prinsip seperti apa, yaitu pertama harus mengetahui dulu prinsip pemilihan media seperti apa, mengetahui prinsip penggunaan media seperti apa, kemudian mengetahui prinsip pendidikan Islam seperti apa, baru nanti memanfaatkan teknologi untuk digunakan sebagai media dalam pembelajaran
tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam, prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu, mohon maaf, faktor yang mempengaruhi terciptanya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI ini apa sih faktor-faktornya? Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia banyak yang telah menggunakan teknologi tapi masih sebagai pengguna saja. Dalam hal ini kita tahu bahwasanya setiap orang sekarang itu sudah memiliki atau sudah menggunakan teknologi dalam kesehariannya. Paling mudah kita temui yaitu teknologi yaitu berupa smartphone. Nah, setiap orang memiliki smartphone pada zaman ini, sehingga bagaimana mengintegrasikan atau menggunakan smartphone itu sebagai media dan juga teknologi kan smartphone itu dalam pembelajaran PAI. Nah, itulah mengapa faktor ini yang mendorong nanti akan terciptanya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI yang mengilhami seperti itu. Jadi pembelajaran PAI seharusnya dekat dengan teknologi, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan juga dipermudah lewat teknologi tersebut untuk proses pembelajarannya. Kemudian yang nomor 2 yaitu pendidikan Indonesia saat ini berada di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Jadi pendidikan Indonesia saat ini itu mengalami dampak atau implikasi dari revolusi industri sendiri. Bagaimana setiap sesuatu dilakukan oleh mesin untuk mendapat mendapat manfaat seperti apa, untuk mempermudah, mempersingkat, dan juga memberikan suatu terobosan baru. Dalam hal ini kalau di bidang industri ya banyak pengembangan, tentunya pengurangan tenaga kerja dan digantikan oleh mesin akan lebih mempercepat proses produksi seperti itu. Nah, di pendidikan itu seperti apa? Di pendidikan terutama di PAI nanti apabila materi yang disampaikan itu biasanya apabila menggunakan metode ceramah dan medianya hanya papan tulis, nanti akan membutuhkan lebih banyak waktu, sehingga ketika di rumah terkadang siswa juga lupa terhadap materi atau lupa materi yang telah disampaikan seorang guru, sehingga pada kalau menggunakan media dan teknologi nanti bisa lewat video, bisa lewat lewat chat WA dan sebagainya, itu nanti akan membuat pembelajaran lebih efisien. Karena di rumah juga para siswa bisa mempelajari materi yang telah disampaikan oleh guru, oleh pendidik seperti itu. Nah, faktor yang ketiga adalah agama dan ilmu pengetahuan sains sebenarnya terintegrasi dan saling keterkaitan. Kita tahu bahwasanya umat Islam pernah mengalami kemunduran, dalam hal ini stagnasi di ilmu pengetahuan, sebab karena keyakinan orang Islam pada saat itu yaitu pentingnya ilmu Islam daripada ilmu pengetahuan, sehingga ilmu Islam yang banyak dipelajari namun ilmu pengetahuan ditinggalkan. Namun untuk kedepannya ini dan mulai belakangan ini sudah tumbuh rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan yang tinggi, kemudian rasa bisa dibilang doktrin-doktrin yang terdahulu itu sudah dihilangkan, sehingga pendidikan Islam saat ini sudah mengalami revolusi di mana antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan diintegrasikan. Jadi adanya saling keterkaitan, ilmu agama sebagai dasar yaitu melalui Al-Quran, hadis sebagai dasar atau pijakan keilmuan, nanti untuk ilmu pengetahuan sendiri untuk membuktikan bagaimana kebenaran dari Al-Quran dan hadis itu, bagaimana gambaran atau gambaran real atau pengalaman dari apa yang diutarakan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat yaitu metodologi pembelajaran PAI yang bercorak klasik dan kurang bersahabat dengan perkembangan teknologi lah. Pada beberapa dekade
belakang kan pembelajaran PAI itu hanya menggunakan bahkan nggak sampai dekat ya, beberapa tahun ke belakang dan sampai saat ini masih banyak juga pembelajaran PAI yang menggunakan metode ceramah dan medianya berupa papan tulis, kalau nggak gitu ya berupa audio. Jadi masih bercorak klasik, sehingga orientasinya itu hanya normatif, teoritis, dan kognitif. Jadi menjadikan pembelajaran itu kaku, monoton, dan peran siswa pasif. Nah, oleh karena itu terdorongnya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran PAI untuk agar lebih aktif. Bagaimana mereka berusaha atau mempunyai keinginan untuk mengetahui sesuatu atau bisa menyelesaikan peran dengan apa yang mereka punyai keilmuannya, seperti itu. Jadi media dan teknologi ini bisa menjadi terobosan baru untuk pembelajaran semakin kreatif, inovatif, dan tentunya efektif sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, itu adalah pembahasan yang terakhir dari saya. Apabila ada pertanyaan atau kritik, silahkan nanti kita diskusikan pada pertemuan hari Kamis besok ya. Kita diskusikan bagaimana, ada yang setuju, ada yang tidak, silahkan monggo. Apabila ada yang bertanya silahkan monggo, saya buka seluas-luasnya pertanyaan. Sekian dari saya. Untuk penutup, saya kutip hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa melangkahkan kaki menelusuri jalan dalam menempuh ilmu, maka Allah memudahkan jalan kepadanya menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.